Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang udah mampir di channel saya ini. Ini adalah 10 macam kategori interest yang telah saya kelompokkan. Jadi ini nanti ulasannya nanti mungkin agak sedikit panjang. Jadi bagi kawan-kawan yang pemula yang masih ragu memilih interest itu mana yang bagus, mana yang tidak, jadi mohon simak video ini sampai akhir. Dan bagi yang udah paham, abaikan saja video ini. Oke kawan-kawan, jadi ini ada 10 kategori interest. Jadi di antara 10 ini nanti saya bahas dulu yang pertama. Oke, ini jenis interest ini memang interestnya sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Cuman sayangnya mata tunasnya nggak ada. Jadi ini nanti kalau untuk disambung bisa, cuman nanti perkembangannya bisa jadi nggak ada perkembangan, dan jika ada nanti perkembangannya dia akan lama karena mata tunasnya tidak ada. Untuk kriteria daunnya sama batangnya pun cocok lah, bisa lah. Cuman sayangnya lantaran tunasnya nggak ada, saya sarankan jangan pakai ini. Jadi kita geser nih ke bawah. Kemudian tinggal lagi 9. Jadi dari ke-9 ini saya kelompokkan ini 3 bagian. Ini yang 3 ini tua, dan yang 3 ini sedang, dan yang 3 ini muda. Jadi saya bahas dulu yang paling tua, yang paling atas. Bisa kan kalian tengok, ini adalah kategori interest yang tua. Ini batangnya udah tua nih, daunnya pun udah tua, tapi udah mulai memunculkan mata tunas. Jadi kalau untuk interest yang tua ini kan kawan, setelah selesai kan kawan melakukan penyambungan, haraplah disiram sekali seminggu, karena batang ini terlalu tua. Jadi jarak penyiramannya agak dekat, sekali dalam seminggu. Jadi nanti setelah berumur, nanti sambungan kita sebulan, itu untuk penyiramannya ini bebas. Ini interest tua. Interest ini bisa dipakai. Kemudian kita bahas lagi interest yang sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ini untuk batangnya ini tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, udah mulai memunculkan mata tunas. Jadi ini kalau untuk penyiramannya ini kan kawan, setelah melakukan penyambungan ini 2 minggu. Jadi misalnya setelah kita sambung kan, 2 minggu kemudian baru siram sekali. 2 minggu kemudian berarti udah sebulan tuh kan. Jika kita udah melepas sungkupnya, ini untuk penyiramannya ini bebas. Inilah interest yang bagus. Ini pun bagus juga, asal jarak penyiramannya agak dekat, seminggu. Ini penyiramannya seminggu setelah sambungan, ini 2 minggu. Kemudian yang ini interest ini muda nih kan kawan. Ini di batangnya ini agak berkerut nih, agak keriput. Ini pun keriput nih, belum berisi kan. Ini tengok, ini daunnya muda di ujung nih. Ini interest ini bisa juga dipakai, asal nanti setelah penyiramannya, maksud saya asal nanti setelah sambungannya itu, setelah kita menyambung kan, tunggu dulu 3 minggu. Setelah umur sambungan kita berumur 3 minggu, siram sekali. Seminggu kemudian kan udah kita lepas sungkupnya kan. Untuk penyiramannya itu bebas. Jadi untuk kategori interest ini kesimpulannya bisa dipakai. Jadi saya ulang lagi, jarak penyiramannya
setelah melakukan sambungan. Nah, ini 1 minggu, ini 2 minggu, nah, ini 3 minggu. Nah, setelah melepas sungkupnya nanti untuk ketiga ini penyiramannya udah bebas. Oke. Jadi kita tumpuk aja ini yang bisa ini. Nah, kemudian nih ada juga ini 3 kelompok interest di bawah ini, tua, sedang, muda. Jadi kalau yang tua nih kan kawan, yang kelompok ini kan ada 2 nih interestnya tua. Cuman di antara yang kedua ini ada yang bisa ditoleransi, ada yang enggak. Yang maksud saya bisa ditoleransi itu bisa kita lakukan penyambungan. Nah, kemungkinan nanti tingkat keberhasilannya lumayan tinggi juga lah. Nah, ini kalau ini kan tua kan, walaupun nanti mata tunasnya itu kecil kan, tapi ini bisa kita jadikan interest ini. Jadi kita tumpuk dia di sini untuk interest yang bisa ditoleransi. Nah, kalau yang 3 ini kan yang bagus nih. Nah, ini interest yang masih bisa ditoleransi. Ini interest tua, tapi mata tunasnya udah keluar walaupun sedikit. Nah, ini bisa ditoleransi. Tapi kalau yang ini udah tua, mata tunasnya pun nggak ada kan. Dan lagi pun jika ada mata tunasnya kan, untuk ruasnya ini pendek-pendek. Ruas pucuknya ini kerdil, pendek-pendek. Ruas daunnya nih. Nampak kan? Jika ada mata tunas di sini nih kan, ruas mata tunasnya itu pendek. Ini kurang bagus ini. Bisa kan? Nah, jadi ini tidak bisa ditoleransi karena udahlah tua, mata tunasnya pun nggak ada, dan jika pun ada nanti ruasnya pendek-pendek. Yang saya maksud ruas pendek-pendek itu kan, ini kan panjang ruasnya kan, jarak daun ini dengan daun ini kan panjang, kalau ini pendek. Jadi ini tidak bisa ditoleransi ini kan kawan. Jadi andai pun hidup dia mungkin nanti yang pertama perkembangannya akan lama, yang kemudian nanti jika dia jadi bibit dia kurang bagus. Kita singkirkan ke sini. Kemudian kita beranjak ke interest yang sedang. Ini sedang nih kan kawan. Cuman ini walaupun sedang nih, walaupun memunculkan mata tunas, batangnya itu keriput, kurus. Kurus, memang kurang batangnya sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Udah ada mata tunasnya. Daunnya ini pun agak tua, tapi ini apa? Ini nampak ini sanding-sandingnya ini keriput. Jadi kalau yang keriput ini kan kawan, tidak bisa ditoleransi ini. Ujung-ujungnya nanti ini ketika kita sambung nih bakal tambah keriput dia, mengering dia, kemudian mati. Jadi kita singkirkan ke sini yang tidak bisa ditoleransi. Nah, ini bisa ditoleransi kan kawan. Ini kategori interest sedang nih kan. Udah memunculkan mata tunas. Cuman lantaran saya bilang bisa ditoleransi, ruasnya ini tidak terlalu pendek. Yang saya tekankan, jangan cari nanti interest itu yang ruasnya terlalu pendek-pendek kayak gini kan. Ini mata tunas, ini mata tunas pula, pendek-pendek. Ini yang ini walaupun tidak panjang, jarak ruasnya tidak sepanjang ini kan, cuman oke lah ini istilahnya masuk kategori lah ini. Bisa lah ini ditoleransi. Ini kan ruasnya terlalu pendek, ini jarak ruasnya agak panjang, ini sedang dia kan, tidak terlalu panjang ruasnya itu, tidak terlalu pendek. Ini bisa ditoleransi. Kita taruh dulu ke sini.
Oke, nah ini lagi. Beralih kita ke entres yang muda. Ini entres ini muda. Sementara saking mudanya ini, masih hitam baru berkerut dia, kerut. Teramat muda nih. Jadi ini tidak bisa ditoleransi ini. Ini jika kita sambung nanti ini menghitam dia nih. Kemudian berjamur. Tengok daunnya nih. Muda. Ini pun ini keluar daun mudanya kan belum mekar lagi nih, tapi daunnya lunak daunnya belum mekar, sangat muda boleh saya apakan belum ada hijaunya kalau entres kayak gini nih kawan-kawan tak bisa ditoleransi nih. Oke. Kalau ini muda juga. Di ujungnya itu kan muda tuh kan. Tapi bisa ditoleransi itu dengan cara memotong ini. Kita potong ujungnya ini, nanti kan jika kita mau menyambungnya kan potong ini. Potong ini, buang ini. Jadi supaya nanti jangan keliru kan, karena jenisnya terlalu banyak nih kan. Terlalu ribet ini kan. Jadi saya kelompokkan lagi dia. Kelompokkan lagi. Jadi yang tidak masuk kategori itu tidak usah kita bahas kan. Misalnya tidak usah kita simpulkan. Jadi yang 6 ini masuk kategori nih. Yang 6 nih. Ini entres tua yang bagus. Ini entres tua yang kurang bagus, masih bisa ditoleransi. Ini entres yang bagus. Ini entres yang sedang, kurang bagus tapi masih bisa ditoleransi. Ini entres muda, bagus juga. Ini entres muda, bagus juga, tapi masih bisa ditoleransi. Jadi nanti kan kawan, jadi kalau khusus kawan-kawan pemula kan, jika berhadapan nanti dengan entres seperti ini tua tapi udah mengeluarkan mata tunas kan, jarak ruas mata tunasnya ini panjangnya kan, pakailah siram sekali seminggu setelah disambung. Ini entres muda, entres sedang, tidak terlalu tua tidak terlalu muda, ruasnya juga panjangnya kan, udah masukkan mata tunas, pakailah ini nanti. Ini walaupun muda dia nanti kan, walaupun di ujungnya tuh keriput, di sini udah bagus, pakai juga lah, lakukan penyiraman 3 minggu setelah melakukan penyambungan. Jadi nanti kalau jumpa misalnya nanti entres seperti ini kan, dia tua tapi mata tunasnya masih kecil. Tapi jikalau kawan ragu juga nanti dengan ini kan, kalau ragu rasanya tak usah pakai. Tapi kalau misalnya yakinnya pakailah. Jadi kategori ini nih, dia tua tapi mata tunasnya keluar sedikit, bisa dipakai. Ini kan tua, mata tunasnya kan udah besar, tapi jangan sampai pecah. Kemudian ini yang bagus. Nih sedang, tidak terlalu tua tidak terlalu muda, ruasnya juga panjang nih, antara jarak mata tunas ini ke sini panjang, udah memunculkan mata tunas yang udah agak besar sebesar biji beras. Ini sedang juga, mata tunasnya udah agak besar juga, cuman ini jarak ruas mata tunas ini ke sini pendeknya kan. Cuman jika akan kawan ragu nanti tak usah. Tapi kalau misalnya tidak ragunya kan, pakai aja lah. Insya Allah nanti dengan penanganan bagus dia akan cepat tumbuhnya. Kemudian ini entres muda. Jadi walaupun ini muda, lakukanlah penyiraman 3 minggu
setelah melakukan penyambungan. Ini entes mudah juga tadi di ujungnya kan, tapi setelah kita potong, ini bisa juga dipakai. Oke kan kawan, jadi udah jelas tuh kan kawan. Ini yang tua, saya dekatkan kamera saya. Ini aman dipakai. Ini aman juga dipakai. Ini aman juga dipakai. Untuk penyiramannya tadi kan udah saya bahas. Kalau ini kurang aman ini. Dia tua tapi mata tunasnya kecil, kurang aman. Kalau mau pakai juga silahkan, tak apa-apa. Ini sedang, mata tunasnya udah panjang kan, tapi jarak mata tunas ke sini lebih pendek. Jadi ini kalau disambung nanti dia memang gampang berhasilnya, cuman pertumbuhannya nanti agak lambat ini. Kemudian ini tadi interestnya mudah kan, setelah dipotong tadi di pucuknya itu kan. Jadi kalau saran saya tak saudara dipakai, tapi kalau kawan-kawan yakin, silahkan pakai. Oke, jadi nanti jika kawan-kawan bertanya kan, ini kan interest yang nggak bisa ditoleransi. Yang di bawah ini masih bisa ditoleransi. Yang masih bisa ditoleransi itu kalau kawan-kawan mau makainya, pakailah. Ini masih bisa ditoleransi ini. Tapi jika kawan-kawan ragu misalnya kan, ragu kami bang, misalnya kami pemula, jadi kami mau interest yang bagus lah, maklum pemula jadi harus yang bagus. Kita singkirkan ini ke bawah. Pakailah yang 3 nih. Ini penyiramannya seminggu setelah melakukan sambungan. Ini 2 minggu setelah melakukan penyambungan. Ini 3 minggu setelah melakukan penyambungan. Siramlah masing-masing ini sekali dengan jaraknya masing-masing. Setelah lepas sungkup nanti bebas. Tapi nanti jika ribet juga kawan-kawan itu kan, ini kurang nanti bang tingkat keberhasilannya, karena interestnya tua, air kambiumnya sedikit. Ini pun kurang bagus juga bang, interestnya terlalu muda, air kambium terlalu banyak, nanti dia menghitam. Kita singkirkan ini. Singkirkan ini. Inilah yang paling cocok lah lagi untuk pemula. Interestnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ruasnya ini panjang. Daunnya udah agak tua dan memunculkan mata tunas. Jadi kalau untuk ini, lakukanlah penyiraman sekali dalam 2 minggu. Setelah lakukan penyambungan, tunggu 2 minggu. Setelah 2 minggu siram sekali. 2 minggu kemudian lepas sungkupnya. Setelah melepas sungkupnya untuk penyiraman bebas. Oke kawan-kawan, sudah bisa dipahami. Jadi jika ada nanti kawan-kawan bertanya kan, untuk pemakaian mata tunas itu terserah aja lah, mau pakai 1, mau pakai 2, mau pakai 3, mau pakai 4, mau pakai 5. Paling banyaknya 5 lah saya sarankan. Paling sedikitnya pakai 2, karena akan untuk masih pemula kan. Tapi kalau udah mahir, tak apa-apa pakai 1. Oke kawan-kawan, jadi saya mohon maaf dulu karena durasi video ini terlalu panjang. Jika ada salah dan janggal saya mengulas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada nanti yang mau ditanyakan, silahkan bertanya, saya akan menjawab dengan senang hati. Saya tidak mau menggurui di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga kawan-kawan nanti berhasil. Jika kawan-kawan berhasil, beritahu kepada kawan yang lain. Tapi jika kawan-kawan masih gagal, beritahu saya, silahkan bertanya. Kita saling berbagi di sini. Oke, salam durian.